Kata beliau, kita harus tahu bahwa etika yang harus dimiliki sepasang pengantin sangat banyak, antara lain. Yang pertama, pergaulan yang baik. Muasyarah bil ma'ruf. Kalau lebih tepatnya kata-kata muasyarah nanti dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 19 itu muasyarah, ulama mengatakan mulai dari tatapan mata yang sahdu, lisan atau ucapan lisan yang santun, jaman tangan yang ramah, pokoknya semuanya, sentuhan badan, bahkan biologis pun meletakkan kemaluan di kemaluan, semua dengan kebaikan, semua dengan keromantisan, kelembutan, bukan orang yang kasar, ya, yang ganas, yang orang buruk, gitu, tidak baik akhlaknya, gitu kan. Egois, cuma pikirkan dirinya sendiri, ini semua tidak boleh ada. Masuk dalamnya muasyarah bil ma'ruf adalah menjaga pakaian, bau badan, bau mulut, pekah sekali semua itu. Karena syaitan akan tunggangi teman-teman. Mungkin dari 10 tahun kita hidup, dari 10 tahun biologis itu yang terjadi, mungkin ada 1-2 kali saja yang kita tidak sempat sikat gigi. Misal contoh, atau ada bau badan kita sempat, atau baju yang kita pakai tidak bagus, itu yang dihiasi sama syaitan. Yang lain yang 1000 kali, 2000 kali kita bagus itu dilupain, berusaha syaitan hilangkan dari benak pasangan kita. Makanya tadi saya bilang pekah sekali, jaga itu. Kata beliau, jadi etika pertama yang harus dimiliki suami istri adalah pergaulan yang baik. Karena itu pengantin laki-laki dan wanita masing-masing harus mempergauli pasangannya dengan sebaik mungkin. Allah telah memerintahkan dalam kitabnya dan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada suami agar mempergauli istrinya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Tentu ini ada banyak tafsirnya. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulnya mereka dengan cara baik, kata beliau adalah jima atau biologis yang baik. Kata-kata yang baik, merayunya dengan baik, memujinya dengan baik, sampai akhirnya meletakkan kemaluan di kemaluan pun dengan baik. Sehingga semuanya dengan keindahan dan keromantisan. Itu makna wa ashirhunna bil ma'ruf. Ini ayat Al-Quran. Dan ini tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari zaman dulu ini, gitu kan, sudah disampaikan. Jadi kalau ada orang menganggap belajar romantis harus melalui film barat, orang-orang muslim itu keliru. Islam sudah melimpah-limpah bahasan tentang masalah itu. Cuma kitanya tidak pelajari, teman-teman sekalian. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan juga At-Tahawi menyebutkan hadis ini. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling berbuat baik kepada istrinya, dan aku adalah sebaik-baik kalian pada istrinya. Makna sebaik-baik ini apa saja teman-teman sekalian? Kira-kira yang orang bisa nilai baik. Kalau misalnya ada orang mau minum, saya juga pas mau minum, kemudian dia mau ambil, lalu saya bilang, oh silahkan duluan. Orang nilai baik atau buruk? Contoh sederhana, apa salahnya mengalah dengan pasangan? Pas kita mau minum, kamu minum duluan, gak apa-apa. Enggak duluan, apa minum duluan, silahkan. Saya temanin gitu. Saya ambil sisanya. Nabi SAW pernah meminum bekas minumannya Aisyah. Dari wadah diminum bekas bibirnya Aisyah sendiri. Di depan Aisyah sengaja Nabi suruh minum, lalu Nabi tunjukkan sallallahu alaihi wasallam. Perempuan pakai perasaan. Ya, kalau sudah begitu pasti jatuh cinta dia. Loh ini apa adanya, gitu kan. Tapi kalau pas kita minum, kenapa kau minum air saya? Ini kan punya saya. Kamu nggak tahu ya? Ayah kamu tidak ajarin ya? Nah, panjang deh ceritanya. 2 hari nggak berhubungan gara-gara itu. Setan pasang bendera kemenangan. Apa ini? Mengalah, positif. Itu makna masuk dalam khairukum, sebaik-baik kalian. Baik itu dalam mendahului itu, mendahului pelayanan dalam masalah biologis. Apa yang kamu suka, apa yang kamu begini, lakukan, puaskan pasangan, baru kita menyusul. Itu adalah hal yang positif, gitu kan? Ini termasuk dalam masalah biologis. Salah satu dalam bahasan fikih menghilangkan ejakulasi dini, itu kan banyak penyakit laki-laki seperti itu. Maka mereka terlalu cepat klimaks sehingga membuat pasangannya tidak puas. Sebabnya apa? Egoisme yang ada. Dia merasa dirinya harus selesai. Enggak. Coba tenangkan diri, carikan kepuasan bagi pasangan di mana titik yang dia suka, dahulukan dia, kemudian baru kita melakukan hak kita. Semestinya begitu. Dan itu akan lebih menenangkan, ya. Lebih menenangkan, dan kualitas sperma berbeda orang yang langsung ejakulasi dini dengan orang yang menunggu. Sehingga sperma itu setiap dia keluar dari kantongnya itu terproduksi sperma baru, maka makin banyak dan makin kental, dan itu kualitasnya lebih berpengaruh, ya, dan seterusnya lah. Saya nggak usah panjang lebar di sini.
Pasti yang bujang-bujang kupingnya selalu terbuka besar. Nikah jadi tahu, ya. Masuk dalam khiyar, khiyar juga adalah mendahulukan kebutuhan. Dalam hal misalnya materi, dalam hal materi. Jadi nggak ada ruginya mendahulukan kebutuhan istri, kebutuhan anak. Ya, istri pun begitu mengalah pada suami. Sebenarnya lebih cenderung begini, perempuan butuh materi, laki-laki butuh pelayanan. Itu sederhananya. Maka untuk mendapatkan materi dari suami, kalau ibu-ibu mau dipenuhi kebutuhannya, penuhi pelayanannya dengan suaminya. Suami juga begitu, untuk mendapatkan pelayanan dari istri, materinya harus full. Emang begitu, perempuan kalau lagi marah liatin duit, aman ya. Ini duit, ini mau beli apa? Mau beli apa? Saya beliin, butuhin kebutuhannya, tidak apa-apa, sedekah paling besar pahalanya. Dan sensitif, kalau kita sudah kasih ini kebutuhan, terus kemudian dia sebutkan lagi kebutuhannya. Loh, kemarin kan saya sudah kasih, itu bisa ribut tuh. Karena mungkin kadang-kadang memang ada kebutuhan, tapi kita nanti bisa tanyakan. Yang kalau sudah dikasih, yang kedua ini silahkan. Yang kemarin memang sudah terpakai, oh ya sudah terpakai ini ya, sudah nggak apa-apa. Tapi kasih aja dulu, nggak masalah. Tidak akan ketemu antara keromantisan rumah tangga dengan laki-laki pelit. Mustahil. Mengkhayal itu. Perhitungan luar biasa. Makan harus cuma 2 tempe, ini telur, dijatah. Nah, nggak usah. Berikan makan, minum, kebutuhan. Maka laki-laki untuk terpenuhi pelayanan dia, nanti otomatis dia kalau tidur dipijat-pijat, pakai baju bagus, rumahnya bersih, karena dia juga royal dari sisi duitnya, gitu kan. Sebaliknya, perempuan kalau dia pelayanannya bagus, nggak ada ruginya. Apa ruginya kalau melayani suami, pakainya disiapin, badannya dipijitin, mungkin kalau mandi bisa ditemenin, karena Aisyah pernah mandi bersama Nabi SAW. Seperti itulah banyak orang yang tidak melakukan itu. Mungkin di salon ada pelayanan untuk memotongkan kuku, merapikan ini segala macam. Kenapa istri nggak lakukan pada suaminya? Kan banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak yang orang belum melakukan, gitu kan. Yang semestinya semua itu halal bagi suami istri. Tapi sayangnya mereka tidak melakukan. Itu masuk dalam istilah khiyarukum, ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Juga dalam hadis yang lain, tadi itu hadis sahih riwayat Tirmidzi. Sekarang hadis sahih juga riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Untuk masuk surga butuh iman. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Syarat masuk surga iman. Apa kata Nabi SAW? Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya, perilakunya. Bukan cuma performanya saja, tapi memang apa yang terlihat itu baik. Ada orang subhanallah mungkin di pengajian penampilannya sudah luar biasa, jilbabnya besar, mungkin sudah syar'i, ikhwanya sudah berjenggot, tidak isbal, sudah. Tapi muamalahnya buruk. Kasar, pelit, banyak hal-hal yang buruk dalam muamalah. Ini keliru ini. Harus bertemu antara penampilan dengan realita lapangan. Kata Nabi SAW, dan sebaik-baik kalian dari sisi akhlaknya, orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya, paling sempurna ialah orang yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Biarkan teman-teman laki-laki di sini menjadikan istri itu menganggap kita sebagai seorang pahlawan, seorang tokoh, orang yang tempat betul-betul dia bernaung, berlindung. Ya, dia selalu merasa aman di rumah. Seperti itulah. Bukan tadi saya bilang orang yang otoriter, orang yang kasar. Ya, memang dia harus sabar. Ya, dia harus sabar menghadapi semua itu. Karena pemimpin begitu. Target dia adalah, ada target dan target yang harus dikejar. Ada target dia dan target ini harus dikejar. Seperti misalnya mempertahankan rumah tangga, memperbaiki hal-hal yang buruk, yang salah. Maka butuh kesabaran dalam masalah melalui itu semua. Beliau juga SAW bersabda, ingatlah, berbuat baiklah kepada istri kalian, karena mereka adalah tawanan. Awan dalam bahasa hadisnya. Di tangan kalian atau di sisi kalian. Kalian tidak menguasai sedikit pun dari mereka selain itu. Kecuali bila mereka melakukan keniscayaan yang nyata. Jadi kita begitu menikah dengan istri, istri kita pindahin dari rumah keluarganya ke rumah kita, berarti memang dia seperti tawanan kita. Keluar harus izin. Semua harus patuh. Meninggal diridhoi sama suaminya masuk surga. Terikat, tertawan.
Maka harusnya kita baik-baik ini dalam melakukan muamalah ini. Ya. Bagaimana kita melakukan yang terbaik di situ. Dikatakan dalam hadis, kalian akan menguasai mereka dengan cara itu, dengan kalimat Allah, dengan akad nikah. Kecuali bila mereka melakukan keniscayaan, sengaja berbuat zina, pelanggaran, nusyud, maka itu lain. Nah, itu mungkin pada saat itu sudah keluar dari koridor, kita boleh bermuamalah. Bukan berarti istri tiap hari keluar sama laki-laki dan kita tahu lalu kita berlemah lembut. Itu dayus namanya. Nggak boleh, dalam hadis dilarang. Dayus itu suami yang tidak punya rasa cemburu sama sekali dengan istrinya. Enggak. Pelanggaran agama tegas, harus tegas. Tapi selain daripada itu, apalagi masalah teknis lapangan, sudahlah. Toleransi saja, gitu kan. Kata Nabi SAW, jika mereka melakukan hal itu, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka. Namanya hajar, ya. Bukan hajar. Pakai E. Hajar berarti memboikot di ranjang. Kalau laki-laki, dia lagi pengen biologis, kemudian dia tidur di sebelah istri yang ngantuk tidur, ya sudahlah. Bagi laki-laki biasa saja, oh istri saya capek, ya sudah, secara akal biasa saja. Tapi kalau perempuan tidak, ada efek, kena pakai perasaan. Sudah dandan, pakai baju tidur, sudah wangi, nggak disentuh sama suaminya, udah pikirannya kemana-mana. Ini pasti ada perempuan lainnya, ini pasti begini, ini pasti begitu. Kalau laki-laki enggak, oh mungkin istri saya capek, udah tidur, nggak apa-apa, masih ada waktu besok. Kalau mereka enggak, maka pemboikotan di ranjang itu berpengaruh pada wanita. Ibu-ibu jangan lakukan sama laki-laki ini ya. Ibu kalau cuekin dia di ranjang, maka dia lebih cuek nanti. Beda, laki-laki nggak boleh dihajar. Nggak boleh. Pernah ada ibu-ibu tanya begitu di pengajian. Ustadz, kan suami boleh menghajar istrinya. Sekarang boleh nggak sebaliknya? Saya bilang jangan. Makin jadi suaminya nanti. Kalau dihajar, justru dia harus makin luas, makin datang, makin menggoda, makin merayu, ya, makin meminta maaf. Seperti itulah. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti suaminya, maka dia akan datang pada suaminya sambil memegang tangannya sebelum tidur di malam hari. Aku tidak bisa pejamkan mataku sebelum kau ridho. Jadi walaupun suami yang salah, di sini laki-laki teman-teman, bayangkan kalau kita lagi mau tidur, kita buat salah, istri kita yang datang minta maaf, apa yang terjadi? Yang muncul kita merasa melindungi orang ini baik, gitu kan? Kita nggak mungkin marah pada saat itu. Mungkin akan keluar respon, kita akan mengatakan saya yang salah, maafin saya. Karena ada respon itu dan memang itu cara menghadapi laki-laki. Jadi jangan suami dihajar, nggak bakal ketemu. Ya, malah dia tinggalkan rumah nanti, malah tambah jadi, gitu kan? Kata Nabi SAW, hajar mereka di tempat tidur, diboikot, nggak diajak ngomong. Kalau dia melakukan keniscayaan, pelanggaran agama yang besar. Kalau juga tidak mau berubah, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, atau darbatun ghairu mubarrah. Ini sudah pernah saya jelaskan. Sebagian ulama mengatakan pukulan menggunakan kayu siwak atau jari telunjuk, bukan di box, ya. Tampar, tarik rambut. Ini apa ini? Ini kayak orang pasar, ya. Nggak boleh begini. Jadi harusnya dijaga nih teman, tidak boleh melukai. Memperingatkan saja, ini haram, nggak boleh dalam Islam. Tinggalkanlah. Dan kita subhanallah laki-laki itu kalau makin sabar, jangan begini, ini haram. Walaupun dia istri itu nusyud, dan dia masih dalam pembangkangannya, dia tetap menilai. Nanti kalau dia bicara sama temannya, suamiku tuh baik loh sebenarnya. Dia tahu saya salah, tapi saya tidak dimarahin. Atau saya, begitu memang perempuan. Larinya ke sana. Maka kita harus paham laki-laki tentang kondisi ini. Karena terbawa perasaan. Ini wasiat Nabi SAW. Jika mereka mentaati kalian, jangan kalian mencari jalan atas mereka. Sudah minta maaf ya, maafin saya. Oh iya baiklah, saya maafin sayang. Sini deh. Rangkul dia, peluk dia. Sudah selesai. Enggak, sebentar. Saya masih ngambek nih. Tunggu 2 jam dulu. Buatin kopi dulu. Kamu harus minta maaf. Kamu harus begini. Tidak usah begitu terlalu keras. Terlalu kaku bukan pada tempatnya. Makanya Nabi bilang, kalau mereka sudah mentaati kalian, mengakui kesalahan, udah. Jangan cari-cari salahnya. Udah selesai, yang lalu selesai. Ingatlah bahwa kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian ialah mereka tidak memasukkan di ranjang kalian siapa yang kalian sukai. Ini kalimat penting, ibu-ibu terutama akhwat. Yang paling berat bagi laki-laki itu kalau istrinya selingkuh. Itu berat sekali. Bahkan bisa saja kalau dia dapat tangkap basah, kecuali memang Allahu alam, dia menyimpang dari kejantanannya. Kalau dia menyimpang mungkin dia tidak marah. Tapi kalau dia masih dalam posisi laki-laki yang sebenarnya pasti dia akan marah dan sulit memaafkan. Kalau menemukan istrinya selingkuh. Beda dengan perempuan,
Suaminya selingkuh, datang minta maaf, saya janji tidak ulangi. Dia masih bisa maafin. Laki-laki berat. Makanya di sini kata Nabi SAW, hak kalian yang paling pertama, mereka nggak masukkan siapapun di ranjang kalian. Dan jangan sampai berbuat hal zina ini. Perselingkuhan berat bagi laki-laki. Rumah tangga sulit dipertahankan kalau itu ada, gitu kan? Jadi kalau ibu-ibu sekarang sudah punya laki-laki, lampiaskan sama manusia itu. Semuanya. Mau ciuman, mau tatapan, mau sentuhan, sudah habis sama laki-laki ini satu saja. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Cuma satu laki-laki, di situ kejar surganya. Udah habis, lupain semua laki-laki yang lain. Mau casingnya bagus, tetap saja sama. Karena judulnya sama, laki-laki. Mau hitam, mau putih, mau pendek, mau gemuk, mau kurus, sama. Casingnya yang beda. Gitu kan? Kemaluannya sama saja. Gitu kan? Ya ini harus dibahasakan langsung. Karena begitu Nabi SAW mengatakan kan, kalau seseorang di antara kalian melihat seseorang lawan jenis di luar rumahnya yang mengganggu syahwatnya, kembalilah pada pasangannya. Karena dia memiliki apa yang dimiliki orang itu. Sama aja kemaluannya. Gitu. Kita lagi pengen makan ayam, nggak ada, yang ada tempe, makan tempe. Kalau sudah kenyang makan nasi sama tempe, ayamnya dilupain nanti. Itu rasional sekali. Jadi itu hanya was-was syaitan. Makanya syaitan paling suka rumah tangga sering ribut, teman-teman. Karena kalau ribut sedikit, cekcok, apalagi tadi saya bilang permasalahan-permasalahan berat dinaikkan di atas ranjang, ini masalah. Nanti target syaitan tidak ada biologis. Kalau sudah tidak biologis, 2 hari, 3 hari, kebutuhan kita ada. Maka terbuka pintu-pintu zina, pintu perselingkuhan, pintu macam-macam. Benci dengan pasangan, maka ini tidak boleh ada. Ini tidak boleh ada. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu sampai menjadikan jima adalah program hidup setiap hari. Bahkan pada saat buka puasa beliau menggauli istrinya. Setelah makan kurma dan minum air sholat maghrib, balik jima dengan istrinya. Karena dia tahu ini menutup pintu-pintu syaitan. Syaitan akan membuka masalah di situ. Serta mereka tidak mengizinkan masuk di rumah kalian siapa yang kalian tidak sukai. Ini juga sesuatu yang berat bagi laki-laki. Tiba-tiba ada tamu tanpa izin, nggak boleh ini. Walaupun itu rumahnya ibu ya. Misalnya ada seorang janda kaya atau seorang gadis kaya nikah sama seorang laki-laki biasa. Terus sudah tinggal suaminya di situ. Suaminya tetap pemimpin walaupun rumah dia. Mau masukkan orang tetap izin. Jangan bilang ini rumah saya, terserah saya, nggak bisa. Ini sudah hukum syar'i. Walaupun rumah dia atau rumah suaminya akan sama. Karena memang itu rumah sudah ditinggalin. Sudah ada pemimpinnya sekarang. Sudah dinobatkan. Walaupun dalam transaksi jual beli apa itu adalah hak si istri. Suami nggak punya hak di situ di rumah itu. Tapi kalau dalam masalah memasukkan orang, harus izin. Sampaikan. Ingatlah kata Nabi SAW. Hak mereka atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan. Kalau mau raih hatinya istri, makanannya dan pakaiannya lengkapi. Mau lemarinya sudah mau rubuh raknya, beliin aja, tidak apa-apa. Masih mau beli baju sana ada diskon, ya beli aja, tidak apa-apa. Toh kita juga yang nikmati kan. Ya, kecuali kalau memang dia pakai di luar haram, tidak boleh. Tapi kalau dia beli sudah nggak masalah. Kalau memang kita maupun menegurnya, perempuan itu paling suka dan bisa menerima kalau dengan bercanda. Jangan serius tegurnya. Gitu. Kecuali memang sudah pakai masalah nusyud, pembangkangan yang besar gitu. Mau beli baju lagi. Ini lemari kalau bisa ngomong sudah teriak nih. Ya. Disinggung aja dengan cara seperti itu, biasa saja itu ya. Hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lagu wa sahwun la'ib illa arba'a khisal, mula'abatul rajuli imra'ata wa ta'dibar rajuli farsa atau farasa wa mashyuhu bainal ghardain wa ta'limir rajuli as-sibaha." Segala sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat zikrullah maka dianggap senda gurau atau kelalaian, permainan, enggak ada nilai pahalanya dan bisa berdosa malah. Kecuali 4 perkara. Yang pertama, laki-laki mencumbui istrinya, menggodanya, memujinya, ya. Ini semua merayunya adalah hal yang tidak masuk sia-sia. Kata ulama berarti masuk pahala. Ya, tadi saya bilang royal memuji, royal ya, menyayangi, mencumbui, itu semua adalah hal yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, laki-laki melatih kudanya. Yang ketiga, berjalan di antara 2 tujuan. Kata sebagian ulama adalah dari tujuan baik ke tujuan baik seperti mencari rezeki, silaturahim keluarga. Kemudian laki-laki mengajarkan renang atau belajar berenang.
Dalam hadis lain kan dikatakan ajarkan anak kalian menunggangi kuda, memanah dan berenang. Nah, ini memang dari sunnah Nabi SAW. Di antara bentuk pergaulan yang baik akan kami kemukakan kepada anda, wahai suami tercinta. Hadis yang baik ini berisi banyak pelajaran dan adab pergaulan yang baik. Bagi siapa yang merenungkannya, di antaranya terdapat sebagian perkara yang tidak disukai kaum wanita yang terdapat pada laki-laki dan sebagian perkara yang disukai wanita yang terdapat pada kaum laki-laki. Renungkanlah hadis ini dan timbanglah diri anda. Bersama kelompok manakah anda berada? Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, lalu ia berkata, Jalasa ihda asyaratan imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Qalatil ula zawji lahmu jamalin gatha ala ra'si jabalin la sahlin fayurtaqa wala saminin fayuntaqal. Ada 11 wanita duduk di depan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan tentang kabar-kabar yang bertalian dengan suami mereka sedikit pun. Wanita yang pertama berkata, suamiku adalah daging unta jantan kurus di atas puncak gunung yang tidak mudah didaki dan tidak pula berdaging sehingga mudah berpindah. Ia menggambarkan suaminya seperti daging unta jantan. Ini termasuk jenis daging yang tidak disukai orang. Unta jantan dagingnya agak keras, tidak disukai. Perempuan ini menggambarkan suaminya seperti itu orangnya, bawahannya keras, kaku. Di samping dagingnya tidak disukai, ia berada di atas puncak bukit. Susah juga untuk dikejar unta itu. Artinya negosiasi dengan cara apapun tidak ada gunanya ini suami. Sulit sekali. Diberikan masukan tidak mau dengar, diminta sarannya tidak mau kasih saran, kerjanya tiap hari kalau ketemu cuma tahu marah. Ya. Bukit itu atau bukit ini tidak mudah didaki untuk mencapai daging yang tidak disukai itu. Itu perkataan tadi ya. Dia mengatakan suamiku adalah daging unta jantan kurus di atas puncak gunung yang tidak mudah didaki. Sudah jauh, susah lagi untuk didapatkan. Dagingnya juga nggak enak. Lalu dikatakan suaminya tidak berdaging lagi gemuk sehingga mampu memikul beban pendakian. Sedangkan bukit itu menggelincir. Maksudnya adalah sudah begitu, susah untuk dinasihatin, susah untuk didekatin, susah untuk romantis, susah untuk bermusyawarah. Udah keras seperti itu, orang semua perempuan tidak suka. Jauh lagi, ya, nggak ada orang yang bisa didengar sama dia. Kemudian dia kurus, nggak bisa mikul apa-apa. Maksudnya tidak ada hasilnya di rumah. Kalau dia misalnya orangnya kaku tapi rumahnya mewah, apalah makanan dipenuhi, ini enggak, berkumpul semuanya keburukan. Udah kaku, kasar, baru nggak ada hasil yang dikasih kepada istrinya. Gimana? Sementara tadi hadis yang sebelumnya ingat, wasiat Nabi SAW, hak istri kalian, makanan dan pakaian. Kulkas penuhin. Meja makan selalu ada. Dia mau masak apa siapin. Pakaian yang dia mau pakai silahkan. Ya. Selama tidak ada pelanggaran agama. Udah, nggak ada masalah. Insya Allah kebutuhan kita dari sisi pelayanan akan dipenuhi. Yang kedua, qalatis tsaniyah. Perempuan yang kedua menceritakan. Jadi kalau ada yang seperti ini laki-laki, hati-hati. Jangan kaku, keras, dan tidak ada hasil. Ya. Cuma tahu ngomong saja. Zawji la abuthu khabarahu inni akhafu alla azarahu in azkur ujarah wa bujarah. Yang kedua mengatakan, suamiku, aku tidak ingin menyebar beritanya. Sesungguhnya aku khawatir untuk mengatakannya. Jika aku mengingatnya, maka aku mengingat urat di wajah dan perutnya. Maksudnya ia mengatakan, suamiku, aku tidak ingin menyebarkan beritanya. Aku khawatir jika aku ceritakan tentangnya, tidakkah ada di antara kalian yang akan membeberkan aib dan keburukan suamiku? Namun jika aku ceritakan kepada kalian tentangnya, maka cukuplah aku menyebutkan uratnya, yaitu urat yang ada di perut dan lisan. Bajir ya adalah ujub atau uyub, yang sesuatu yang memalukan. Jadi ia membicarakan tentang aib-aibnya, baik zahir maupun batin. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, ia memaksudkan aib-aibnya yang tampak dan segala rahasianya yang tersembunyi. Ia mengatakan mungkin ia tertutup zahirnya, buruk batinnya. Maksudnya, suamiku, kalau aku ingat dia,
maka yang teringat adalah urat yang ada di perutnya, ya, wajahnya dan perutnya. Kata sebagian ulama juga menanggapi masalah ini, biasanya urat-urat laki-laki kelihatan di wajah kalau sering emosional. Kalau sering marah, maka seringkali terlihat urat-urat, ya. Karena dia marah, ada urat-urat di sekitar mata lah, apalah di dahi, di mana-mana ini. Karena terbiasa bersih tegang, maka akhirnya kelihatan. Maka dia bilang, saya nggak bisa menyebarkan lagi. Saya tidak bisa menggambarkan suami saya, kecuali saya cuma mengatakan kalau saya ingat dia, yang kebayang hanya urat mukanya dan urat perutnya. Yang dimaksud di sini adalah urat muka karena sering marah. Kalau urat perut, yang dimaksud adalah orang yang memiliki fisik yang kurang. Itu yang dimaksudkan oleh perempuan ini. Karena dia tidak merawat diri lah. Sehingga akhirnya terlihat seakan-akan perutnya berurat-urat atau kotor. Ini bukan maksudnya berotot ya. Tapi justru karena kotor dan tidak bersih. Yang ketiga, qalat ats-tsalitsa, zawji ashanniku in antiq utalliq wa in askut u'alliq. Yang ketiga mengatakan, suamiku orang yang buruk akhlaknya. Jika aku berbicara, maka aku akan ditolak, dan jika aku diam, maka aku akan terkatung-katung. Ini juga keburukan sifat suami yang ketiga adalah tidak mau pernah bicara sama suaminya, sama istrinya. Pulang rumah kaku, cuma tahu duduk, minta permintaannya, istrinya ngomong nggak dilihat mukanya, gitu kan? Padahal sebenarnya halal. Banyak orang bicara sama istri nggak lihat lagi alisnya, nggak lihat matanya, nggak lihat hidungnya, bibirnya, ucapannya, nggak dinikmati pasangannya. Rambutnya nggak dilihat, lihat tembok. Seakan-akan tembok lebih indah dari istrinya, gitu kan? Ini keliru. Maka dia bilang, suami saya buruk akhlaknya. Penilaian buruk dari istri apa? Karena kalau saya bicara, dia nggak nilai, nggak mau didengar. Belum selesai bicara, sudahlah nggak usah banyak ngomong, saya nggak mau dengar apa yang kau ucapin. Seperti itulah, dipotong pembicaranya. Dan kalau saya tidak bicara, dia juga tidak bicara, saya terkatung-katung. Nggak tahu harus ngomong sama siapa. Seakan-akan dia ada atau tidak ada sama saja. Di sini ia menggambarkan suaminya sebagai laki-laki yang tinggi, tapi tinggi yang tercelah. Maksudnya, ia tidak memiliki apapun kecuali tubuh tingginya yang tidak guna. Ibnu Hubayb berkata, ia segera kepada apa yang diinginkannya, buruk perangainya dengan segala urusannya, konon buruk akhlaknya. Ia mengatakan, jika ia menyebutkan aib-aib suaminya lalu terdengar olehnya, maka ia pasti akan menceraikannya. Namun jika ia, maksudnya kalau sampai suaminya dengar nih, pasti akan diceraikan. Karena suaminya tidak melihat dia punya nilai. Namun jika ia diam saja di sisinya, maka ia terkatung-katung di sisi suaminya. Bukan istri dan bukan pula jadi janda. Ia mengisyaratkan tentang keburukan akhlaknya dan ketidaksabarannya menghadapi kata-katanya. Ketika ia mengeluhkan keadaannya kepadanya, ia tahu bahwa kapan saja ia menyebutkan sesuatu dari hal itu kepadanya, maka ia segera mentalaknya. Jadi seperti tidak ada nilai istrinya. Kalau kau bicara lagi, saya akan ceraikan kamu. Padahal istrinya butuh untuk bicara. Lalu harus bicara sama siapa lagi? Gitu kan? Mungkin teman-teman yang bujang masih heran dengan ini semua ya. Tapi kalau sudah menikah pasti bisa tahu. Biasanya syaitan buat kejenuhan-kejenuhan terjadi. Maka kita harus bisa menepis itu. Qalatir rabi'ah, istri yang keempat berkata, atau wanita yang keempat, Zawji kalaili tihamata la harra wala qarru, la harrun wala qurrun, wala makhafata wala sammah. Ya. Yang keempat berkata, suamiku seperti malam tihama, tidak panas, tidak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak membosankan. Ia menggambarkan suaminya sebagai orang yang berperilaku lembut pergaulannya pada pasangannya, mengandung kemungkinan bahwa itu bagian daripada sifat malam. Kemudian ia menggambarkan sebagai orang yang dermawan dan bagus pergaulannya, lurus keadaannya, sehat batinnya. Seakan-akan ia mengatakan tidak ada gangguan dan tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan di sisinya. Aku merasa aman darinya sehingga aku tidak mengkhawatirkan keburukannya. Tidak pula ada kejenuhan di sisinya sehingga merasa bosan bergaul dengannya. Aku menikmati hidup di sisinya seperti penduduk Tihama, merasakan nikmatnya malam mereka yang bercuaca sedang. Tihama ini wilayah yang pegunungan, dingin ya. Maka perempuan ini menggambarkan suami saya seperti malam hari di gunung Tihama. Bahasa isyarat, artinya suami saya sangat baik, enak. Kalau saya di sisinya seperti malam hari, sejuk, nyaman, enak. Nah ini dia memuji suaminya karena baik. Nah, seperti itulah.
Dan memang dalam mengambil hati wanita, itu tidak bisa dengan sekali dua kali. Tapi harus terus menerus. Begitu pula dengan semua istri tentunya. Tidak cukup dengan sekali dua kali berbuat baik sama suami. Jangan setahun dua tahun baik, setelah itu jadi kasar, jadi tidak baik. Enggak. Setiap saat, karena kita tahu ini adalah ibadah kepada Allah SWT. Tentu yang ideal adalah suami disebutkan oleh istri yang keempat ini, atau perempuan yang keempat. Qalatil khamisa, berkatalah wanita yang kelima, Zawji in dakhala fahida wa in kharaja asida wa la yas'alu amma ahid. Yang kelima berkata, suamiku apabila masuk seperti macan kumbang dan apabila keluar seperti singa. Astagfirullah. Ia tidak bertanya tentang apa yang terlihat di dalam rumah. Macan kumbang itu, kalau teman-teman lihat, dia selain hitam, ya, bulunya hitam, gelap, gitu kan. Sehingga kalau lihat cuma matanya yang kita bisa lihat. Kalau dia senyum pun baru kelihatan giginya, tapi umumnya tidak senyum. Gitu. Jadi cuma mata yang kelihatan. Seperti itu, ada suami begitu masuk rumah cuma itu saja, matanya yang kelihatan. Entah apa yang dia lakukan, gelap semua, nggak terlihat, nggak ada omongan, nggak ada sentuhan, nggak ada obrol, nggak ada apa-apa. Dan tegas, gitu kan. Datang, saya mau tidur, saya mau makan, saya mau begini. Ya. Kemudian pada saat keluar seperti singa, ya. Banting pintu, sudah saya mau jalan. Harus suaranya begitu, intonasinya harus tinggi, gitu kan. Seakan-akan istrinya ini seorang yang harus membuat takut di hadapannya. Ini juga buruk. Maka dia mengatakan, karena itu perilakunya, maka dia tidak pernah bertanya tentang apa yang terlihat di rumah. Apapun terjadi dia nggak mau tahu. Ia menggambarkan bahwasanya suaminya adalah orang yang lalai ketika masuk rumah sebagai bentuk pujian baginya. Ia menyerupakan suaminya dalam hal kelunakannya dan kelalaiannya dengan macan kumbang. Karena macan kumbang disifati sebagai binatang pemalu, sedikit keburukan dan banyak tidur. Atau ia menggambarkan suaminya jika ia masuk rumah, maka ia laksana macan kumbang. Sebaliknya, jika keluar, di sini tentu ada penjelasan ya, ada footnote nomor 263. Ia banyak bermesraan dengannya dan menyetubuhinya sebagaimana keadaan macan kumbang bersama betinanya ketika masuk sarangnya. Ini salah satu makna. Makna yang lain tadi yang saya katakan, dia kaku, dia hanya banyak tidur dan tidak malah berinteraksi. Jadi bisa banyak makna. Sebaliknya, jika keluar ia laksana singa di tengah manusia dan ia menggambarkannya sebagai orang yang bersemangat dalam berperang. Perkataan wanita itu dan ia tidak bertanya tentang apa yang dilihatnya, yakni ia memuji bagi suaminya sangat dermawan, banyak memberi, tidak mencermati hartanya yang sudah pergi. Ya. Kalau dari penilaian yang kelima ini berarti juga ada positifnya. Ya. Artinya memang dia pemberani di luar, salah satu maknanya. Dan juga dia tidak bertanya tentang kondisi rumahnya, bisa berarti dia kalau dinilai negatif adalah tidak mau tahu kabar berita rumahnya, atau memang dasarnya dia tidak mau tahu pengeluaran di rumah, berapa saja dia berikan. Yang keenam, qalatis sadisa, Zawji in akala laffa, wa in syariba ishtaffa, wa in ittaja'a iltaffa, wa la yulijul kaffa liya'lamal batha. Yang keenam berkata, suamiku jika makan sangat rakus. Ya. Di sini ada footnote nomor 265. Banyak suami melakukan perbuatan demikian. Ia tidak menyebut nama Allah dan tidak pula makan dengan tangan kanannya, tapi dengan kedua tangan. Ia tidak makan makanan yang dekat dengannya sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, tapi ia melipat suapan di seputar piring karena khawatir sebagian makanan lepas dari genggamannya. Ia juga tidak menyuapkan makanan di mulut istrinya untuk mengikuti sunnah, dan tidak pula menunggu istrinya hingga selesai menghidangkan makanan dan merapikannya. Tapi begitu makanan diletakkan di hadapannya langsung jadi dikatakan langsung disikat saja ya. Saya nggak bisa bayangkan ini laki-laki begini. Begitulah istri mengganti piring demi piring, dan begitulah suami jika makan sedemikian rakusnya. Dan jika minum, ia meminumnya sekali tenggak. Ya. Ya. Di sini dikatakan, ia tidak menyebut nama Allah dan tidak minum dengan 3 kali tegukan, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Kan sunnahnya kita minum, baca bismillah, tangan kanan, minum, lepas. Alhamdulillah. Minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Bahkan Ibnu Umar sampai 10 atau 11 kali meminum dari 1 gelas. Jadi jangan buat pasangan kita menilai keburukan. Ada orang tidak, gelas besar minum, sampai tenggorokannya pun ikut bunyi. Ya. Jika tidur,
ia tidur pula sendirian. Ia melipat dirinya sehingga ia dan selimutnya tampak seperti seonggok tubuh. Sementara istri duduk di sampingnya dalam keadaan sedih dan atas jeripaya yang dikeluarkannya dalam menyiapkan makanan dan minuman, menyiapkan tempat tidur, memakai parfum dan berhias untuk laki-laki yang tidur pulas itu. Ia tidak memasukkan telapak tangannya untuk mengetahui berita tentang kesedihan istrinya. Maksudnya adalah suami tidak bersyukur atas makanan yang baik dan minuman yang lezat. Ia juga tidak berterima kasih kepadanya atas jeripaya dan usahanya, atau bertanya tentang keadaan dan kesehatannya. Terlebih lagi, sudah pasti ia tidak menanyakan tentang sholat dan takarrubnya kepada Allah. Artinya kalau makan dan minum aja nggak ditanya dari istrinya, maka pastilah sholatnya lebih nggak ditanya gitu, atau kesehatannya atau keadaannya. Di sini perempuan yang keenam ini menggambarkan suaminya sebagai orang yang banyak makan, minum dan banyak tidur. Jika makan ia tidak menyisakan makanan sedikit pun. Al-istifaf, ya, dalam minum, ya, adalah menghabiskannya. Jika ia minum, ia tidak menyisakan minuman sedikit pun. Jika ia tidur di pojok sambil berkemul dengan selimutnya sendiri dan berpaling dari istrinya. Ia tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihan yang meliputi istrinya, lalu ia menghilangkannya. Ini juga termasuk dalam masalah tidur, teman-teman sekalian. Usahakan tidak boleh jauh dari istri. Secapek apapun kita, datang ke rumah, sudah mandi bersih, datang ke dekat istri. Itu belayan rambut saja, ajakan untuk tidur bersama-sama, sandar di dada, sebuah nilai yang sangat mahal bagi istri. Nggak boleh suami lalaikan ini. Ada orang tidak begitu, sudah kenyang, tinggal tidur, itu pun tinggalkan istrinya sendirian. Maka dia terbawa perasaan akhirnya. Ya. Ini berbahaya, syaitan akan buka pintu. Sedikit saja ada laki-laki telepon dia atau WA dia ucapin kalimat sayang, oh suami saya nggak pernah ucapin kalimat ini. Mulai tergoda, mulai itu terbuka pintu-pintu perselingkuhan yang berbahaya. Qalat as-sabi'ah, zawji gayaya'u au ayaya'u tabaqa'u kullu da'in lahu da'un syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Yang ketujuh berkata, suamiku sangat dungu. Yang dimaksud dungu di sini adalah pemahaman, dungu dalam pemahaman dan juga kecerdasan. Penuh penyakit, yakni terhimpun padanya penyakit manusia, utara dan selatannya, timur dan baratnya. Nah, jadi terlalu banyak penyakitnya. Kalau ketemu istrinya, saya sakit perut, sakit kepala, sakit kuping. Istri cuma tahu setiap ketemu sakit. Tidak ada kalimat sehatnya. Dan juga bersenggama semaunya. Ialah dia jika hendak menyetubui, maka ia langsung menimpahku laksana tembok, ya, yang menimpa pemiliknya, atau seperti rumah yang merubuhi penghuninya. Ia tidak mencium terlebih dahulu, menyentuh ataupun berbicara. Lagi pengen buka celana, selesai. Nggak ada romantisnya. Semua penyakit ada padanya. Ia melukai kepalamu, melukai tubuhmu, atau melakukan keduanya padamu. Di sini wanita yang ketujuh menggambarkan suaminya sebagai orang yang dungu, seakan-akan urusan suami berada dalam kegelapan. Ia berat lisannya, tidak tahu jalan lurus. Ia menggambarkannya sebagai orang yang berat jiwanya, laksana bayangan yang pekat gelapnya, tanpa ada cahaya di dalamnya. Ia mengatakan bahwa segala aib yang terdapat pada manusia ada pada diri suaminya. Ia menggambarkannya sebagai suami yang buruk perlakuannya terhadap istrinya. Jika memukulnya maka ia melukainya dan mematahkannya, atau menghimpun keduanya sekaligus. Sudah tidak ada romantisnya, semuanya keluh kesah penyakit, sudah begitu kasar dan suka memukul. Yang kedelapan, qalatis tsamina zaujil massu arnab rihu zarnab. Yang kedelapan berkata, suamiku sentuhannya selembut sentuhan kelinci dan aromanya seharum aroma zarnab atau pohon berbau harum. Ia memuji suaminya sebagai orang yang lembut akhlaknya dan bagus pergaulannya. Ia dalam hal aroma pakaiannya seperti zarnab, yaitu tumbuhan yang harum aromanya, dan dalam hal kelembutan bicaranya serta kemanisan tabiatnya seperti kelinci dalam hal kelembutannya. Ini juga pujian. Yang kedelapan berarti memuji suaminya. Semestinya suami seperti ini, seperti saya bahasakan tadi ya. Jangan biarkan ada sisi badan tubuh kita yang memang tercium bau tidak nyaman. Yang kesembilan, qalatit tasi'ah, zauji rafi'ul imad
tawilun najat, azimur ramad, qaribul baiti minan nat. Yang kesembilan berkata, suamiku tinggi pilarnya, panjang sarung pedangnya, banyak asapnya, rumahnya dekat dengan kebaikan. Ia menggambarkan suaminya dengan rumah yang panjang dan tinggi serta kedermawanannya. Ini juga suami yang positif, royal sama istrinya. Atau dengan nasabnya yang mulia, panjang pedangnya yang menunjukkan keberaniannya, ya, siap membela keluarganya dan agama. Di samping itu, ia adalah orang yang pemurah lagi dermawan kepada tamu. Asap di rumahnya maksudnya banyak masak karena banyak tamu. Di samping semua itu, ia adalah pemimpin kaumnya di tempat pertemuan mereka yang dekat dengan rumah. Ini positif yang ke-9. Kemudian yang ke-10, qalatil ashira, zauji malikun wa ma malikun khairun min dhalika lahu ibilun kathirat al-mubaraki qalilatul masarihi wa idha sami'na sautal mizhari aikanna annahunna hulalik atau huwalik. Yang ke-10 berkata, suamiku adalah Malik. Siapakah Malik itu? Malik lebih baik dibandingkan laki-laki lain. Ia memiliki unta yang banyak menderumnya dan hanya sedikit yang digembalakan. Jika hewan-hewan tersebut mendengar suara pisau, maka mereka merasa yakin bahwa mereka akan binasa. Di sini wanita yang ke-10 menggambarkan suaminya sebagai orang yang dermawan, kaya, banyak tamu dan menyiapkan untuknya. Ia menggambarkannya secara mendalam dan mendahuluinya dengan pertanyaan untuk mengingatkan tentang besarnya kedudukannya. Ucapannya misalnya, siapakah Malik itu? Apakah kalian sudah tahu? Untuk memuliakan urusan dan kedudukan suaminya dan bahwa ia lebih baik dengan sanjungan dan pujian yang disebutkannya dibandingkan suami-suami yang telah disebutkan sebelumnya. Malik ini memiliki unta banyak yang senantiasa berderum dengan cemas karena menunggu kedatangan tamu. Orang ini memiliki tanda dan isyarat antara dirinya dengan keluarganya atau pembantunya. Jika tamu singgah pada mereka, maka orang itu memberikan isyarat dengan pisau, ya, sebagai petunjuk untuk menyiapkan makanan. Tamunya tidak mendengar seruannya untuk menyiapkan makanan sehingga tamu merasa tidak enak. Jadi kalau ada tamu datang, dia cuma ada pisau di dekatnya, dia berikan isyarat kepada pembantunya, berarti sudah siap unta-unta itu untuk disembelih untuk tamu. Unta-unta itu sudah terbiasa bila mendengar suara pisau, maka mereka yakin akan binasa, yaitu disembelih. Karena daging-dagingnya akan dihidangkan sebagai makanan untuk tamunya. Ini adalah puncak kedermawanan. Tentu kalau kita simpulkan sampai poin 10 ini, kita lihat rata-rata istri-istri yang suka sama suaminya, yang suami dermawan, tidak pelit, ya. Qalatil hadi'ata ashar, zawji Abu Zar', wa ma Abu Zar' anasa min huliyin udhunayya, wa mala'a min syahmin adudayya, wa bajjahani fabajihat ilayya nafsi, wajadani fi ahli gunayma bishikki, faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munakki, fa'indahu aqulu fala uqabbih wa arkudu fa atasabbah wa ashrabu fa ataqannah. Ummu Abi Zar', fama ummu Abi Zar', ukumuha radah wa baituha fasah. Ibnu Abi Zar', fama ibnu Abi Zar', madja'uhu kamasahil, ya, kamasalli, ya, kamasalli syatbatin wa yushbi'uhu dhira'ul jahra. Bintu Abi Zar'a, fama bintu Abi Zar'i, taw'u abiha wa taw'u ummiha, mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha, jariyatu Abi Zar'a. Fama jariyatu Abi Zar'a la tabuthu hadithana tathitha atau tabthitha, maaf, hadithana tabthitha, wala tuqannithu mirathana tankitha, wala tamla'u baytana ta'shisha. Qalat kharaja Abu Zar'in wal awtabu tumkhadu, falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kalfahdaini yal'abani min tahti khasriha birummatayn, fatallaqani wa nakahaha, fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan rakiba syariyan wa akhadha
khatiyya, ya. Khatiyya wa araha alayya na'aman thariya wa a'tani min kulli rahiyatin zawja wa qala kuli ummi zar'in wa miri ahlaki qalat falau jama'tu kulli syai'in a'tanihi ma balagha asghar aniyati abi zar'in. Yang ke-11 yang terakhir berkata, suamiku Abu Zar'. Dan siapakah Abu Zar'i itu? Orang yang memakaikan perhiasan di kedua telingaku. Maksudnya suka memberikan perhiasan. Ia memenuhi tubuhku dengan lemak sehingga aku menjadi gemuk. Maksudnya makanannya banyak, melimpah. Ia menggembirakanku sehingga aku menjadi gembira. Ia mendapatiku ketika menikahiku dalam keluarga pengembala kambing yang sengsara. Lalu menempatkanku dalam keluarga pengembala kuda dan unta. Serta memiliki banyak tanaman dan hewan peliharaan. Di sisinya aku berbicara dan aku tidak dicelah. Aku tidur di awal siang hari dan aku minum dengan puas. Ummu Abi Zar'i. Apakah kalian tahu siapa Ummu Abi Zar' itu? Hartanya banyak dan rumahnya luas. Ibnu Abu Zar'. Anaknya Abu Zar', suaminya dia. Dan siapakah Ibnu Abi Zar' itu? Tempat tidurnya seperti sarung pedang karena sempitnya dan sudah merasa kenyang dengan memakan kaki kambing. Maksudnya tempat tidurnya cukup buat dia dan makanannya selalu tercukupi. Putri Abi Zar'. Dan tahukah kamu siapa putri Abi Zar' itu? Ia mentaati ayahnya dan mentaati ibunya. Pakaiannya terpenuhi dan tetangganya iri padanya. Sahaya wanita Abi Zar'. Dan tahukah kamu siapa sahaya wanita Abi Zar' itu? Ia tidak menyebarkan pembicaraan kami, tidak menyia-nyiakan harta kami, dan tidak memenuhi rumah kami dengan sampah. Maksudnya pembantunya pun rajin membersihkan rumah. Ummu Zar' mengatakan, Abi Zar' keluar membawa wadah-wadah untuk memerah susu. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita bersama dua anaknya seperti dua ekor macan kumbang. Keduanya bermain dua buah delima di pangkuannya. Kemudian ia menceraikanku dan menikahinya. Sesudah itu aku menikah dengan seorang laki-laki bangsawan, menaiki kuda dan memegang tombak. Ia menghiburku dengan berbagai nikmat yang banyak dan memberikan kepadaku dari segala yang menyenangkan serta mengatakan kepadaku, makanlah wahai Ummu Zar' dan berikan kepada keluargamu. Ia mengatakan seandainya aku berkumpul segala yang diberikan kepadaku maka ia tidak mencapai sebejana kecil Abi Zar'. Maksudnya adalah dia menggambarkan bagaimana suami dia yang pertama namanya Abu Zar' yang sangat dermawan, sangat baik, rumahnya luas, anak-anaknya juga sehat, dia pun termuliakan. Kemudian pada saat Abu Zar' mau menikah lagi dengan seorang wanita, kata sebagian ulama hadis kemungkinan Ummu Zar' pada saat itu menolaknya. Maka terjadilah perceraian, maka dia pun menikah dengan wanita tersebut. Lalu aku menikah dengan suami yang kedua. Suami yang kedua ini sangat baik, bangsawan, memberikan segala yang aku butuhkan. Tetapi kalau dikumpul pun semua kebaikan suami yang kedua, maka tidak akan ada ya, nilainya walaupun dibandingkan dengan sebejana saja punyanya Abi Zar'. Maksud dari penyampaian ini semua adalah biasanya istri itu punya kenangan yang paling baik dengan suami pertamanya. Apalagi kalau suami itu sangat baik. Ya, kemudian terjadi perceraian, mungkin kena kesalahan dia misalnya. Maka sebaik apapun laki-laki datang setelahnya, maka akan menjadi masalah. Tidak dinilai bagi dia. Sulit dia menilainya. Beda kalau suami yang pertama memang dasarnya buruk, jahat. Kemudian dia dapat suami yang baik, itu berbeda. Bukan itu yang dimaksud. Tapi Ummu Zar' menggambarkan bagaimana dua laki-laki dua-duanya baik. Tapi suami pertamanya tetap punya kenangan tersendiri. Ini perempuan yang ke-11. Kata penulis, perkataannya, anasa min huliyin udhunayya, orang itu memakaikan perhiasan yang banyak di kedua telingaku, yakni ia menghiasiku dengan berbagai macam perhiasan yang tergantung di telingaku. Perkataannya, wabajjahani fabajahat ilayya nafsi, ia menggembirakanku sehingga aku merasa gembira, yakni menyenangkan dan menggembirakanku dengan perlakuannya yang baik sehingga diriku menjadi mulia dalam pandangannya, atau ia memuliakanku dan mengangkat kedudukanku sehingga diriku menjadi mulia dalam pandangannya, hingga aku merasa bahwa aku adalah salah seorang putri atau istri pangeran. Ia mendapatiku ketika menikahiku dalam keluarga pengembala kambing. Maksudnya adalah ia mendapatiku dalam keluarga fakir yang hanya punya sedikit kambing. Lalu ia mengambilku dari keadaan ini dan memasukkanku dalam keluarga kaya menjadi banyak kuda, unta, tanaman, pelayan, ayam dan semua ternak.
Kalimat di sisinya, aku berbicara dan aku tidak dicela, aku tidur di awal siang hari dan aku minum dengan puas, yakni aku berbicara dengan kata-kataku tidak dicela dan dinilai dungu. Aku tidur di sisinya dan tidak ada seorang pun yang membangunkannya hingga aku bangun sendiri. Jika aku minum dengan puas. Kemudian setelah menggambarkan suaminya, ia beralih memuji ibu putra dan putri suaminya, bahkan memuji sahaya wanitanya. Ia menunjukkan pada anda akan sedemikian dalamnya keterpautan wanita ini dengan suaminya. Ia tidak cukup memuji suaminya, tapi ia juga memuji ibu suaminya atau mertuanya. Ia menggambarkannya sebagai wanita yang gemuk tubuhnya dan luas rumahnya. Menggambarkan putra suaminya sebagai putra yang tenang tabiatnya, sedikit makannya. Menggambarkan putrinya sebagai wanita yang gemuk tubuhnya seperti ibunya. Ia patuh pada perintah ayah dan ibunya, dan ia membuat iri tetangga-tetangganya, yakni tetangga ayah dan ibunya. Atau tetangganya marah, yakni suami putri ini menikah dengan wanita lainnya. Lalu ia tetangganya menjadi istri terbaiknya. Kemudian anda juga mengetahui sifat sahaya wanita dan pelayan Abu Zara, yaitu ia sangat menyimpan rahasia. Ia tidak membeberkan dan menceritakan berita rumah kita. Sahaya wanita atau pelayan ini bukanlah istri. Ia juga tidak mengabaikan urusan makanan kita. Jadi ia bukan wanita yang suka menghambur-hamburkan harta, dan bukan pula wanita yang suka mencuri harta makanan ketika makanan kita ketika membelinya. Di samping semua itu ia bersih, senantiasa menjaga kebersihan rumah kita. Maksudnya ini adalah gambaran pembantu yang sangat ideal. Makanya kalau kita punya pembantu di rumah, kita harus mengingatkan kepada dia supaya jangan mengekspos sana sini perbuatan-perbuatan yang ada di rumah, gitu kan. Jadi dia ada juga pembantu kadang-kadang begitu, disuruh makan, sudah cukup, saya sudah makan, nanti besok aja. Dia tidak menghambur-hamburkan makanan. Rumah juga selalu bersih, maka ini pembantu yang ideal. Kemudian dia kembali sekali lagi untuk menjelaskan keadaan Abu Zara. Ia mengatakan suatu hari suaminya pergi, mungkin dalam keadaan marah, lalu ia melihat seorang wanita cantik bersama dua anaknya yang laksana bulan purnama dalam hal ketampanannya dan laksana macan kumbang dalam hal kelincahannya, yang tengah bermain-main dengan kedua payudara ibunya yang diserupakan dengan dua buah delima. Ummu Zara mengatakan, suamiku menceraikanku dan menikahinya. Ia mengatakan, sesudah itu aku menikah dengan laki-laki bangsawan, ia memberikan kepadaku segala macam kenikmatan yang aku inginkan, dan ia tidak bakhil sedikit pun padaku. Ia mengatakan kepadaku, nikmatilah dan berikanlah kepada keluargamu apa yang kamu mau dari berbagai kenikmatan. Ia mengatakan, seandainya aku kumpulkan segala yang diberikan kepadaku oleh suami kedua ini, maka itu tidak mencapai bejana terkecilnya Abu Zara. Jadi sudah saya katakan, kenang-kenangan yang indah. Hal ini semua sedemikian cintanya dan besarnya kebaikan yang telah dimiliki oleh suami pertamanya. Ini semua keterangan tentu dijelaskan dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari, di jilid 9 halaman 163. Qalat Aisyah, lanjutan hadisnya. Aisyah pun berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zara'. Maka setelah mendengar cerita 11 orang wanita tersebut, Aisyah menceritakan kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, ketahuilah wahai Aisyah, aku bagimu seperti Abu Zara' bagi Ummu Zara'. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, kalaupun sampai kau pindah ke laki-laki lain, kau akan menyesal. Ya. Dan ini sebuah kesimpulan bagaimana seorang suami memberikan yang terbaik kepada istrinya, sehingga istrinya tidak terfikir untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Dalam riwayat At-Tabarani dikatakan, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zara', lakin la utallikun nisa. Aku bagikan seperti Abu Zara' bagi Ummu Zara', tapi aku tidak akan menceraikan istri. Dan ini poin penting diambil dari hadis Nabi SAW, bagaimana seorang suami bukan berarti karena emosi lalu menceraikan atau karena suka perempuan lain lalu menceraikan. Tapi bagaimana dia bertanggung jawab dan dia berusaha mempertahankan rumah tangganya. Sebagai penutup di sini dikatakan, di antara bentuk mempergauli dengan baik juga ialah menyebarkan kesenangan, kegembiraan dan berlemah lembut bersama istri. Sebagaimana Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwa dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi wa ana anzuru ila al-habasyati yal'abuna fil masjid hatta akuna ana allati ashamu faqduru qadra al-jariyati al-hadithati sin al-harisati 'ala lahu." Aku melihat Nabi SAW menutupiku dengan selendangnya, dan aku melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid, hingga aku sendiri yang merasa bosan. Maka perkirakanlah kadar seorang wanita yang belia usianya yang masih ingin bermain-main.
Jadi teman-teman kalau menikah dengan wanita di bawah 30 tahun, ya, ini alamnya masih suka main-main. Dan memang harus banyak bercanda ini. Dia suka diperhatikan ekstra. Di atas 30 tahun itu sudah lebih dewasa. Mungkin ini sudah lebih sedikit. Jadi jangan disamakan, apalagi kalau ada orang poligami. Istrinya yang satu di atas 30 tahun atau 40 tahun, yang satunya masih 12 tahun. Maaf, masih 19 tahun maksud saya. Keliru. Masih 19 tahun, di bawah 20 maksudnya. Di bawah 20 tahun, maka ini pasti di yang satu lebih banyak cemburunya, lebih banyak suka perhatian, itu biasa. Jangan buru-buru diceraikan. Hanya karena tidak cocok, hanya karena merasa sukar untuk beradaptasi, enggak. Memang sudah begitu alamnya. Di atas 30 tahun baru dia mulai adaptasi dengan kehidupan, gitu kan. Kalau memang dari awal tidak mau bercanda, artinya memang maunya semua sudah siap, itu umumnya menikah dengan wanita yang sudah dewasa. Dan itu di atas 30 tahun biasanya, apalagi kalau sudah menjadi janda, maka itu lebih banyak pengalaman hidupnya, gitu kan. Dari As-Siddiqah binti As-Siddiq dari Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bersama Nabi SAW pada salah satu perjalanan yang dilakukannya, sedangkan aku adalah wanita yang tidak berdaging dan tidak gemuk, maksudnya beliau ramping ya. Lalu beliau berkata kepada orang-orang, berangkatlah lebih dulu. Mereka pun berangkat lebih dulu. Setelah itu beliau mengatakan kepadaku, kemarilah hingga aku bisa berlomba lari denganmu. Aku pun berlomba lari dengan Nabi SAW dan aku mengalahkannya. Jadi kalau wanita di bawah 30 tahun, 20 tahun di bawah, ya ini masih suka dengan yang begini. Ayo kita lomba lari yuk, ayo kita begini. Diajak bercanda itu lain. Di atas 30 tahun sudah beda. Udah bukan alam itu. Makanya dalam riwayat ini cuma Nabi mengajak Aisyah. Istri lain tidak pernah ada riwayat Nabi ngajak lomba lari. Dan itu ternyata berpengaruh pada pribadinya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Nabi bilang, kemarilah hingga aku berlomba lari denganmu. Aku pun berlomba lari dengan Nabi dan aku mengalahkannya. Beliau pun diam terhadapku hingga saat aku sudah berdaging dan gemuk, serta sudah melupakan kejadian itu, maka aku pergi bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan yang dilakukannya. Lalu beliau berkata kepada orang-orang, berangkatlah lebih dulu. Bukan di depan orang lomba larinya, suruh orang semua jalan. Kemudian mereka pun sudah berangkat, lalu beliau berkata, kemarilah hingga aku berlomba lari denganmu. Aku pun berlomba lari dengan Nabi SAW dan beliau mengalahkanku. Lalu beliau tertawa dan berkata, ini untuk menebus kekalahan yang dulu. Ya. Jadi bercandanya sampai seperti itu. Aisyah pun berkata, aku minum saat aku sedang haid. Lalu aku memberikan minuman itu kepada Nabi SAW, maka beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku, lalu meminumnya. Aku makan tulang berdaging saat aku sedang haid. Kemudian aku berikan kepada Nabi SAW, maka beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku. Artinya terbiasa berbagi makanan, suap-suapan makan, itu bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tentu poin yang sangat penting bagaimana bermuamalah dengan cara yang baik.